Lagi kurang sehat, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilma fariidatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Fa innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yatlub. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita bermacam-macam nikmatnya, terutama nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka kita mencari kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah kajian tafsir yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama kita membaca ummul kitab, yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah, niat dan langkah kita dari tempat kediaman kita masing-masing Allah catat sebagai amal soleh untuk bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fatihah ini kita kirimkan khususnya kepada kedua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, pada saudara-saudara kita, pada sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang menderita sakit, baik itu mereka yang berada di rumah sakit ataupun yang sakit berada di rumah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya sehingga ia dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada guru-guru kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, terutama guru kita yang merintis kajian tafsir pada pagi hari ini,
yaitu almarhum Al-Ustaz Burhanuddin bin Ahmad. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah jadikan ilmunya yang telah diamalkan kepada para muridnya Allah jadikan sebagai ladang amal untuk beliau. Allah terima semua amal ibadahnya. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Dan Allah tempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah summa ila wahi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in bi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna bi zumratihim summa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa summa ila ruhi sayyidina al-baqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihi ajma'in wa anna Allah yaghfira lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wad dunya wal akhirah summa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa li masyayikhina bid din wad dunya wal akhirah summa ila ruhi walidina wa walidaykum khassah wa amwatil muslimin ammah ya Allah yataghashahu birrahmal maghfirah summa ila ruhi ususan sebutin keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah wa usulihi wa buru'ihi wa zawil huquqi alaihi ajma'in summa ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah. Hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai ayat ke-19 ya sekarang. 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq.
fama lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna, sungguh kamu akan melalui tobakon an tobakin, tingkatan demi tingkatan. Pamalahum, maka mengapa mereka la yu'minuna, mereka tidak beriman. Wa iza quri'a alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'anu, akan Al-Qur'an, la yasjuduna, mereka tidak mau bersujud. Balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir itu yukazzibuna, mendustakan akan Al-Quran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lamu bimuradih. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan surat yang ke-84, surat Al-Insyiqaq. Masih membahas tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah terutama dengan makhluk-makhluknya yang ada di alam sekitar ini. Allah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Fala uqsimu bisyafaq. Dan Allah juga bersumpah dengan malam. Dan apa yang diselimuti dengan malam itu sendiri, yaitu berupa kegelapan, hadirin sekalian. Kemudian Allah juga bersumpah dengan cahaya bulan, di mana bulan itu ketika bulan purnama, wal qamari izat tasak. Ya. Nah, sebagai jawaban daripada sumpah itu, di mana Allah bersumpah dengan seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini, di mana Allah bersumpah boleh Pak dengan makhluknya. Akan tetapi kalau kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya. Nah, sebagai jawaban, ini kejadian pada diri kita. Di mana pada ayat yang kita baca tadi, la tarkabunna tobakon an tobak. Sesungguhnya kalian, artinya dimaksud ini kita, hadirin sekalian. Dan memang ada beberapa pendapat ahli tafsir yang mereka berpendapat bermacam-macam tentang pengertian makna daripada tobakon an tobak. Akan tetapi di sini ini terkena pada diri kita. La tarkabunna tobakon an tobak. Sesungguhnya kalian pasti
Ini latar kabun nunnya ini litaukid. Ya. Ada nun tasdid, ya. Litaukid artinya setiap kalian ini pasti akan melalui tingkatan demi tingkatan, Pak. Dimana pada awalnya kita belum disebut sebagai manusia. Kita belum disebut sebagai makhluk Allah. Ya. Dan kita melalui tingkatan-tingkatan, proses demi proses, kejadian demi kejadian. Yang Allah sebutkan di sini, tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan kita. Dan Allah memang ciptakan manusia ini berpasang-pasangan, Pak. Dalam kitab tafsir Munir di sini dikatakan jawabul qasam ay litasadifanna ahwalan ba'dah ahwalin. Hiya tawbakun fis syiddati ba'duha asyaddu min ba'd. Wa hiyal maut wa ma ba'dahu min mawatinil qiyamah wa ahwaluha. Summa yakunul masirul akhir al-khulud fil jannah au fil nar. Dalam kitab tafsir Munir dijelaskan. Yang artinya apa? Ayat ini merupakan jawab sumpahnya Allah. Yang ketiga ayat sebelumnya itu, ya, Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq, dengan cahaya merah di waktu senja. Artinya ketika matahari terbit, kita melihatkan cahaya-cahaya yang berwarna merah. Kemudian Allah bersumpah juga dengan apa? Dengan malam. Maka sebagai jawaban sumpah ini, ya Allah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan dalam kehidupan manusia, ya, di alam dunia ini. Di mana sebelum kita lahir, ya, kita belum disebut sebagai manusia. Masih berupa satu cairan yang hina, yaitu berupa nutfah ataupun air mani. Nah, dalam surat Al-Insan itu Allah jelaskan. Ya. Surat yang ke-76 ayat 1 sampai 3. Allah jelaskan di situ. Di mana Allah menjelaskan bukanlah telah datang atas manusia satu waktu ataupun masa, sedangkan ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut sebagai manusia, Pak. Dulunya kita nggak ada. Kita dalam keadaan mati. Allah jelaskan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu tingkatan demi tingkatan. Tadinya kita nggak ada. Dan tadinya kita belum disebut sebagai manusia. Belum disebut sebagai makhluk Allah. Nah, ini yang perlu kita sadari, hadirin sekalian. Ya. Daripada sifat-sifat sombong kita sebagai manusia. Awalnya kita belum disebut sebagai manusia. Ya. Allah menceritakan tentang keadaan manusia dari proses kejadian manusia itu sendiri, di mana Allah telah menciptakan manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Dulu kan kita dalam keadaan mati, Pak. Ruh kita hidup, tapi kita belum dibentuk berupa jasad. Nah, jasad inilah, ya, ketika hidup itu dengan adanya ruh. Dan ruh kita sudah ada dulu, Pak. Sebelum kita dilahirkan, ruh kita itu sudah ada. Ya. Allah menciptakan manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Dan mengadakannya atau menciptakannya ke alam wujud ini. Maksudnya ke alam syahadah, ke alam dunia. Ya. Padahal sebelum manusia itu
merupakan sesuatu yang disebut atau belum terwujud Pak gitu. Makanya Allah katakan la tarkabunna tobakon an tobak. Kalian ini semuanya akan melalui tingkatan demi tingkatan. Pada awalnya kita belum disebut sebagai manusia. Masih berupa nutfah ataupun cairan kental yang ada. Ya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dari setetes air nutfah. Ya, yang bercampur sesuatu yang sebagian dari sebagiannya bercampur baur dengan sebagian yang lainnya, yaitu sperma laki-laki dan air mani wanita, ya kan? Apabila bertemu dan bercampur, kemudian tahap demi tahap proses Allah proses dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, kemudian mudghah itu menjadikan daging, ya menjadi tulang-tulang dibungkus dengan daging. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kita. Itu melalui proses. Ya. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Insan itu, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Coba silakan dibaca artinya. Telah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, jadi Allah ciptakan kita melalui proses Pak. Ya. Dalam surat ini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 6, surat yang ke-39 ayat 6 Allah jelaskan tuh. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini ya dalam perut ibu kita dan menciptakan kejadiannya dari perut ibu kita, ya kejadian demi kejadian, khalqan mim ba'di khalqan. Jadi melalui proses, ya nggak langsung jadi kita Pak. Ya, jadi melalui proses. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa diciptakan sama juga dengan proses Nabi Adam. Ya, Allah ciptakan Isa sama juga dengan Nabi Adam, tapi dia memang Allah yang maha kuasa, nggak punya bapak. Gitu. Allah ciptakan tuh kejadian seorang dari kalian pada mulanya itu berbentuk nutfah, ya satu cairan, ya air mani yang kental, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian Allah berikan bentuk, ya kan berbentuk daging. Allah ciptakan jadi daging, tulang, otot, dan urat-urat. Lalu ya ditiupkan roh ke dalam tubuh kita. Sehingga ya jadilah kita makhluk yang berbentuk lain. Ya. Dan dalam 3 kegelapan kita dulu Pak. Ketika kita berada di alam rahim, Allah cipta ya kita berada dalam 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan ketika kita berada di alam rahim. Yang kedua kegelapan ya dengan lapisan ari-ari ya yang menjaga akan keamanan itu bayi. Jadi satu kita berada di alam rahim ya, kegelapan berada di alam rahim. Dan bayi itu dilapisin lagi Pak dengan ari-ari yang menjaga supaya bayi ini tetap sehat dan berkembang, gitu kan. Dan yang ketiga kita berada di alam ya dalam kegelapan perut ibu kita. Jadi semuanya itu melalui proses demi proses. Ya. Makanya Allah katakan la tarkabunna tobakon an tobak. Dan sungguh kalian ini ya tanpa terkecuali pasti akan melalui satu tingkatan demi
tingkatan. Coba baca surat yang Az-Zumar itu. Artinya. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Itu bentuk pertanyaan kita. Ya. Allah yang telah menciptakan kita khalqan min ba'di khalqan. Ya, dari satu kejadian ya kepada satu kejadian yang lainnya gitu kan. Jadi melalui proses. Sedangkan dulu kita memang dalam keadaan nggak ada, Pak. Dalam keadaan nggak ada dan belum disebut sebagai manusia. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada beberapa pendapat ya makna daripada tobakon an tobak. Ada riwayat dari Imam Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Sa'id ibnu Naudh, haddatsana Hashim, haddatsana Abu Bishr an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, ya, pengertian daripada tobakon an tobak, ya, Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya kalian melalui tingkat demi tingkat, artinya melalui keadaan demi keadaan, melalui proses lah gitu kan, nggak langsung jadi. Ya seperti roti lah, roti kan dibuat dari apa? Dari tepung, ya. Bisa namanya roti ya karena melalui proses. Begitu juga kita manusia bisa berbentuk sebagai makhluk Allah ini melalui proses. Latar kabun atau bakun antobak. Jadi tingkatan demi tingkatan. Ya. Kemudian juga ada pendapat dari, ya, saya baca dalam kitab Ibnu Katsir, ya, dari haddatsana Abu Sa'id, ya, Al-Ashaj, haddatsana Abu Usamah an Ismail an Syabhi, ya, makna daripada tobakon an tobak ialah hai Muhammad, engkau akan menaiki langit demi langit pada malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Artinya apa, Pak? Artinya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu enggak langsung naik ke langit yang ketujuh. Jadi melalui proses. Ya, dia naik dari langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Ar-Rabbul Akhdar, sampai ke satu tempat Hadratul Khusus yang Allah sediakan ya untuk Rasulullah. Jadi melalui tingkatan-tingkatan, Rasulullah nggak langsung naik ke itu. Makanya ini pendapat daripada ya Ismail Asy-Syab'i, beliau mengatakan ya. Ada juga Abu Ishaq dan As-Sa'di juga meriwayatkan dari seorang laki-laki yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa makna tobakon an tobak demi tingkatan, yaitu kedudukan demi kedudukan, urusan demi urusan, dan keadaan demi keadaan. Artinya apa? Kedudukan kita, ya, kita kerja kan, ya, kedudukan kan nggak langsung naik kan, melalui proses, ya, dari jabatan dari rendah dulu baru ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Nah urusan demi urusan, ya urusan juga kita nggak langsung urusan yang besar, urusan yang kecil dulu baru ke urusan yang besar. Demikian keadaan demi keadaan Allah ciptakan. Ya, ada satu hadis, ya, la tarkabunna sunanan man kana qablakum khaswatal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya Rasulullah al yahudi wan nasara qala faman. Nah ini kejadian saat ini hadirin sekalian. Artinya la tarkabunna sunanan man kana qablakum, sungguh kalian nanti
akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kalian. Artinya apa? Ya budaya-budaya ya, dari orang-orang yang sebelum kita, ya, itu pasti kita akan mengikuti, kata Rasulullah. Setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Dan seandainya mereka masuki lubang biawak, ya, lau dakhala hujrat dabbin dakhaltumuhu. Kalau seandainya mereka itu memasuki lubang biawak, kalian pasti akan memasukinya. Artinya ya budaya-budaya yang datangnya dari luar, yang orang-orang terdahulu, orang-orang barat, ya kita pastinya akan mengikuti. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka yang dimaksud itu Yahudi atau Nasrani? Kemudian Rasulullah menjawab, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya apa? Kebudayaan-kebudayaan, ya, ajakan-ajakan, ya, yang mereka lakukan, ya orang-orang Yahudi, yang nggak usah lah, budaya-budaya orang Yahudi kan banyak yang ditiru orang-orang Islam kan saat ini, ya kan. Nah, memang kita melalui proses-proses, ya, yang Allah ciptakan, di mana ruh kita sebelum kita diciptakan masuk ke dalam tubuh kita, hadirin sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu perjanjian dengan roh kita dulu sebelum kita diciptakan. Dan pada dasarnya seluruh roh manusia itu sebelum mereka dimasukkan ke dalam jasad, ini yang ada di badan kita, jasad, karena kita bisa bergerak ya dengan adanya ruh, Pak. Kalau ruh kita udah berpisah dengan jasad itu akan kembali kepada tanah kita yang mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita, ya. Nanti ruh dan jasad kita juga Allah akan pertemukan lagi ruh dengan jasad kita nanti, ya. Dan seluruh ruh manusia sebelum diciptakan di alam dunia ini, di alam wujud ini, seluruhnya mereka itu beriman dan percaya kepada Allah, Pak. Ketika di Lauhil Mahfuz, ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh-roh manusia, apa bentuk pertanyaannya? Alastu birabbikum. Dan pada saat itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Kita menjawab, Allah bertanya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kata Allah. Bukankah aku ini Rabb kalian yang kalian wajib sembah? Maka ketika itu seluruh roh manusia, baik itu yang ketika lahirnya di dunia dia kafir, ya, ataupun mereka yang beriman, mereka menjawab, ya, saya bersumpah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Allah jelasin itu dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ayat 172. Silakan dibaca artinya Pak Ubay. 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, itu jelas Allah jelaskan tuh dalam Al-Quran.
Jadi pada dasarnya seluruh manusia itu beriman dan percaya kepada Allah, Pak. Cuman memang kita di alam itu kita belum sadar. Tapi Allah udah jelasin di sini. Tapi kenapa ketika kita lahir di dunia ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan jiwa manusia, maka ketika itu Allah mengilhamkan dua sifat kepada manusia. Setelah Allah sempurnakan jiwa kita, Allah bentuk tubuh kita, Allah berikan ruh ke dalam jasad kita. Melalui malaikat Jibril, Allah perintahkan untuk meniupkan roh. Kemudian kita lahir ke dunia ini. Allah yang keluarkan. Dan pada saat lahir kita nggak tahu apa-apa. Makanya Rasulullah katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu masih dalam keadaan suci. Dan ini tergantung daripada kedua orang tuanya. Dalam keadaan putih bersih. Kita selaku orang tua yang memberikan warna. Dari warna putih itu apakah kita berikan warna hitam, warna merah, warna coklat. Itu tergantung kepada kita, kepada orang tua kita. Ya. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ini semua tergantung kepada kedua orang tua kita. Ya. Apakah kita akan dibawa ke Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Memang ketika kita lahir ke dunia, Allah berikan dua sifat tuh. Setelah Allah sempurnakan kejadian tubuh kita. Fa'alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Ya, ada dalam surat Asy-Syams kalau salah tuh. Surat Asy-Syams yang kita sering baca wasyamsi wa duhaha. Surat yang berapa itu? 100 lebih itu. Di pertengahan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, ada surat keberapa itu? Coba lihat. 100 berapa? 91. 121. Ada sebelum itu. Wal Fajri setelah wal Fajri surat keberapa itu? Saya lupa. Di atas 100. Ada kan? 91. Coba. Wa nafsi wa ma sawwaha artinya coba. Jiwa serta Iya. kesempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Terus. Beruntung orang yang membersihkan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi artinya apa, Pak? Ya, setelah Allah sempurnakan kita, proses kejadian kita, dan kita udah disebut sebagai bayi, setelah lahir dari ibu kita, Allah yang mengeluarkan, bukannya bidan, Pak, bukan dokter yang mengeluarkan akan, tetapi Allah yang rubah, dari pernapasan, dari plasenta, Allah diputus langsung pindah ke hidung kan, itu Allah yang mengeluarkan. Wallahu akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan la'allakum tashkurun. Surat 16 ayat 78 An-Nahl. Ada. Allah yang mengeluarkan kita. 1678. Ada. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Itu. Jadi Allah yang mengeluarkan. Setelah keluar kita menjadi proses bayi, ini orang tua yang tergantung daripada kedua orang tuanya.
yang akan memberikan warna kepada anak-anak kita. Ya. Makanya setelah keluar Allah ilhamkan dua sifat manusia, ya, yang nampak, yang kelihatan, yang zahir kita lihat ketika di alam syahadah ini. Sifat apa, Pak? Sifat takwa dan sifat ujur. Allah tekankan di situ, Allah jelaskan di situ yang pertama fa'alhamaha ujuraha. Kenapa fa'alhamaha ujuraha? Bukan fa'alhamaha taqwa wa ujuraha. Karena manusia ketika hidup di dunia ini, mereka itu lebih condong kepada hawa nafsu, Pak, ketimbang kepada sifat takwa. Contoh, kita dari rumah mau pergi hadir majelis ilmu, pengajian, ya kan? Ada yang ngajakin makan di restoran, ya, restoran yang mewah lagi ya. Kira-kira kita pilih mana, Pak? Hah? Bohong itu mah, bohong. Kalau ngaji dulu bohong, nggak percaya, nggak mungkin takwa menang daripada hawa nafsu. Hah? Itu bohong itu, pasti bukan hati nurani yang jawab, betul nggak? Hah? Ya, pasti makan dulu daripada ngaji dulu, walaupun di tempat ngaji ini makannya nasi uduk doang sama telur bulat, ya, di sana makanannya enak, kita bisa pilih. Karena nafsu yang bicara, makanya kita pergi ke restoran dulu. Apalagi ada door prize-nya di sana gitu kan. Kira kita pilih mana? Oh, pengalaman, tahu dia. Tahu dia berarti ya. Nah, gitu. Itulah karena nafsu yang bicara, Pak. Tapi kalau takwa yang bicara, ya nggak usah contoh lah. Dunia ini kan, kita mau berangkat ngaji, tahu-tahu ada telepon, dan kebetulan ada satu tempat yang kita jual, ya udah laku, notaris suruh tanda tangan, ya jam sekian dan berbarengan waktunya dengan bareng ngaji. Kira-kira kita pilih mana, Pak? Notaris apa pergi ngaji? Hah? Bohong lagi itu, Pak, ya kan? Pasti bohong, pasti lupa ngaji, gitu kan? Yang kita tahu udah pending malah kan, kalau bisa di cancel tar dulu lah. Apalagi yang aja urusan bawahani, nggak ada titel-titelnya LC segala macam gitu kan? Gitu. Itu pasti kita pilih. Kenapa? Karena memang kita condong kepada hawa nafsu, Pak, gitu. Makanya Allah tekan dia, Allah jelaskan di situ fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka setelah kita disempurnakan jiwa kita, ya Allah ilhamkan kepada kita sifat ujur dulu. Karena sifat ujur ini ya mengarah kepada hawa nafsu kita. Annan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu lebih condong kepada perbuatan buruk, Pak. Gitu. Kalau kita lebih condong kepada perbuatan takwa, maka bersambung tuh ke ayatnya itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung ya kalian yang mau mensucikan. Artinya apa? Lebih mementingkan sifat takwa, lebih mementingkan ngaji daripada makan di restoran. Karena apa? Ilmu itu penting, Pak. Karena ilmu ini adalah kehidupan kita umat Islam. Kata Rasulullah, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Wa man 'allama ilman atammallahu ajrahu. Wa man ta'allama fa'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam, kata Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan ya bahwa ilmu itu adalah merupakan kehidupan ruhnya orang
Islam. Ya, kalau nggak punya ilmu kita nggak repot Pak. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Wa imanul iman, dan merupakan tiang keimanan kita, pondasi kita dengan adanya kita mempunyai ilmu. Iman kita nggak goyah Pak. Tetap kita istiqomah. Tetap kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kalau punya ilmu. Innallazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kita punya ilmu, ya, kita istiqomah. Kita mengatakan tetap Allah adalah sebagai Tuhan kita. Kalau kita punya ilmu. Wa imanul iman. Wa man 'allama ilman, kata Rasulullah, barang siapa yang belajar akan ilmu, ya seperti kita ini hadir di majelis ilmu, ya kan? Atamnallahu ajrahu. Enggak rugi Pak. Pahala dapat, ya, nasi uduk juga dapat, ya kan? Nasi uduk dapat, pahala juga dapat. Jadi batin juga dapat Pak, gitu kan. Makanya kalau nggak ada pengajian, kalau nggak ada nasi uduknya, kalau pagi, kira-kira rame nggak? Pak Deddy jauh-jauh tuh dari Anggrek tuh, dia jalan kaki dia ke sini, ya. Dia mau nasi uduk apa mau dapat ilmu Pak Deddy? Dua-duanya. Ya, bohong itu. Ya, jadi ilmu penting Pak. Ya. Kalau kita belajar ilmu, Allah sempurnakan pahalanya. Nggak berkurang Pak ilmu. Makanya Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar berjalan dalam satu perjalanan dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga Pak. Jadi seakan-akan kita berada di satu taman, yaitu di Raudhah min Riyadil Jannah. Jangankan kita yang hadir Pak, yang lewat aja. Ketika ada majelis ilmu, Rasulullah perintahkan apa Pak? Suruh mampir atau suruh jalan aja? Apa jalan aja gitu? Kalau dia punya ilmu, dia mampir. Walaupun sesaat. Karena pahalanya gede. Ya. Kata Rasulullah, ya, apabila kamu melintasi satu perjalanan, kemudian kamu lihat di situ ada majelis ilmu, parta'u. Iza marartum bi riyadil jannah parta'u. Artinya ketika kalian melewati satu taman daripada taman surga, maka hendaklah mampir. Mau mampir sebentar kayak apa kayak gitu. Kayak jelas mampir. Itu perintah dari Rasulullah. Kemudian wa'an man 'allama fa'amila 'allamallahu ma lam ya'lam. Dan apabila kita belajar, kemudian kita ajarkan lagi kepada orang lain, maka Allah akan berikan ilmu yang kita tanpa sadari kita nggak tahu Pak. Jadi Allah berikan ilmu yang kita nggak tahu. Dengan sendirinya itu bisa keluar, bisa kita ucapkan tanpa kita sadari. Kenangan memori-memori kita, ya, ketika diajarkan oleh guru-guru kita dahulu, ya, ketika kita mengajarkan kepada orang lain, maka secara otomatis kadang-kadang teringat memori-memori kita. Nah itulah keistimewaannya orang yang belajar, kemudian mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ini Nabi yang katakan seperti ini. Ya, kita belajar untuk diri kita, Allah berikan kesempurnaan pahala. Kita belajar untuk diri kita,
kemudian kita amalkan untuk orang lain, Allah berikan ilmu yang dimana kita belum tahu, Pak. Coba dia rasain ngajar. Tanya Pak Nur Karim tuh, seorang guru. Dia mengajar. Tahu timbul dengan sendirinya memori-memori yang ketika dia belajar, ketika kuliah Pak. Makanya keistimewaan ilmu. Ya. Oleh sebab itu bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini dan setelah keluarnya kita dari sini Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah berikan jalan yang keluar terbaik setiap permasalahan yang kita hadapi. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Sebetulnya tadi saya mau liburin karena suara habis, tapi masih bisa dikit-dikit ya, nggak habis banget. Saya kira mungkin ini sampai di sini aja ya. Ya mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Lanjut makin habis Pak suaranya. Minggu depan bisa libur nih. Ya, mohon maaf ya, lagi agak batuk sedikit. Ya kira-kira kedengeran nggak tadi suaranya? Paham nggak? Paham dong? Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya. Kamu akan melalui. Ya. Tiga belas ya. Surat 13. Ayat 11 ya. Benar. Di setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengiringi manusia yang bergantian. Iya, iya. Dalam arti sebenarnya jadi perintah Allah ya. Dan juga dijelaskan di tengah ayat itu Allah tak akan merubah nasib suatu kaum kalau akan berubah. Terus di sisi kanan ya. Ya. Di sisi kiri di ayat surah Al-A'raf ya, ayat 16 dan 17. Ya. Itu maaf saya mengatakan dengan sumpah palapa ya. Iblis ya. Ya. Saya akan mengalami manusia karena Tuhan dengan keutamaan iblis itu mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku maka akan membantu anak berada Sampai kiamat. Ya. 18-nya itu akan kudatangi mereka dari depan dan belakang. Ya. Maaf, saya telah mengatakan manusia itu tadi ibaratnya bahasa teknis ya. Aku di sini di ayat Arab itu ya. Ayat ke 11. Di sini ayat 16-17. Iya. Ibarat paku ini manusia ini. Kalau ini magnet sebagai teknik ya. Iya. Magnet mempunyai kekuatan yang sama ya antara kiri dan kanan. Manusia ini di tengah-tengah ibarat paku, tidak bergerak, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Nah itu manusia itu termasuk golongan apa? Penjelasan. Oh gitu. Jadi manusia adanya di tengah-tengah berarti ya. Iya kan? Jadi ada satu hadis ya dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ya. Ini kebetulan ada hadisnya di depan saya nih. Ini saya baca sesuai dengan pertanyaan Pak Agus ya. Haddatsana Abu Amir, haddatsana Abdullah ibn Ja'far an Utsman ibn Muhammad anil Muqbari an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya ada. Sesuai dengan pertanyaan itu ya. Ma min kharijin yakhruju illa bibabihi rayatani. Rayatun biyadi malakin wa rayatun biyadi
syaitanin. Ya. Fa in kharaja lima yuhibbu atba'ahul malaku bi rayatihi. Alam yazal tahta rayatil malaki hatta yarji'u ila baitihi. Wa in kharaja lima yuskhitullahu atba'ahu syaitan birayati falam yazal tahta rayati syaitan hatta yarji'a ila baitihi. Ini pas banget ada hadisnya nih ya. Pertanyaan Pak Agus. Jadi hadis ini ya ketika seseorang itu keluar rumah kata Rasulullah ya, maka ia diiringi oleh dua bendera. Ada dua bendera Pak. Ya, di kanan dan di kiri. Ya. Yang pertama, bendera itu dipegang oleh malaikat. Sebelah kanan. Dan yang kiri dipegang oleh setan. Ini. Fa'in kharaja lima yuhibbu ittabahul malaku bi rayatihi falam yazal tahta rayatil malaku hatta yarja ila baitihi. Artinya apa? Jika kita keluar dari rumah kita untuk melakukan sesuatu yang Allah cintai. Ya, contoh seperti kita keluar untuk hadir di majelis ilmu ataupun kita keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya kan? Ya, untuk sesuatu yang Allah cinta, yang Allah reda, yang Allah senang, kata Rasulullah, ya, ittaba'ahul malaku birayati. Maka bendera itu direbut oleh malaikat, Pak. Jadi ada dua bendera ini, ya, satu dipegang setan, satu dipegang malaikat. Jadi kalau seandainya kita keluar rumah, kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang Allah redho, yang Allah senang, maka bendera itu dirampas malaikat. Ya. Falam yazal tahta rayatil malaku hatta yarji'al malaku. Ya. Maka bendera itu berada ya di tangan malaikat. Hatta yarji'a ila baiti, sampai ya kita kembali ke rumah. Artinya apa? Ya, ada hadis Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah. Berarti kalau dia meninggalnya syahid apa enggak, Pak? Syahid kan? Nah, begitu juga ini. Ya. Ini bendera berada di tangan malaikat dan malaikat ini akan mengarahkan terus nih untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dari kita berangkat dari rumah ke mushola untuk hadir majelis ilmu, kemudian kita sampai ke rumah, bendera ini dipegang oleh malaikat. Dan ketika kita ya meninggal dalam perjalanan, maka kita termasuk orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ini Rasulullah yang katakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, kemudian ya ia berada di jalan Allah sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Berarti kan kita sedang berada fi sabilillah, bukan berjihad ke Palestina aja. Nah, begitu juga fa in kharaja lima yuskhitullah ya ittaba'ahu syaitan birayati. Dan kalau seandainya kita keluar untuk melakukan satu perbuatan yang Allah murka, yang Allah gak redho, yang perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan maksiat, ya, maka bendera itu berada di tangan setan. Ya. Setan tuh yang ngajok-ngajokin kita. Udah, gak usah. Terus saja sampai pagi di bar kita. Gak taunya mati di bar. Matinya syahid apa mati sangit? Mati. Kita pergi dari rumah ke bar, naik klub. Wah, ora-ora segala. Segala macam gitu kan. Kita laksanakan kemaksian. Malaikat maut jemput.
Mati syahid apa mati sakit? Sangit ya, berarti bau ya. Gitu. Jadi gitu Pak. Nah jadi yang pertanyakan Pak Agus, ya kan, itu kalau memang dia ada di tengah-tengah, itu jarang kemungkinan Pak. Pasti dia ada di kanan, di berat ke kanan atau berat ke kiri gitu kan. Ya kan? Karena kalau dia keluar dengan dia melakukan perbaikan, melakukan satu perbuatan yang Allah ridho, karena apa? Karena malaikat tuh yang ambil benderanya. Gitu. Ini Nabi yang katakan. Kira-kira paham nggak? Hah? Jelas ya, bagus. Pas kebetulan ada hadisnya, gitu kan. Saya baca. Paham nggak ya? Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahlil qutri unsa wa zakar, Rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nakhra bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana flih lana kulla syu'un wa akirra bir rida minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ghafir wastur anta kurman satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin lin nasi bihi shifa wa ala ali kirami syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.